Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Khalisa dari kelas TICK 6B. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat mengenai teks eksposisi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Secara singkat, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi berisi penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada pembaca. Teks eksposisi memiliki banyak pendapat pribadi yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain atau pembaca. Tentunya pendapat ini juga disertai dengan argumentasi atau fakta yang jelas. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama memiliki gagasan, disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, dan saran. Selain itu, terdapat tujuan atau dorongan untuk mengajak pembaca menyikapi permasalahan yang dibahas. Lalu mengandung fakta, artinya kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata-kata teknis. Teks eksposisi menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan sebagainya. Lalu ada kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, misalnya sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Lalu ada kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada akhirnya, namun sebelum itu, kemudian, sebaliknya, dan berbeda halnya. Selanjutnya ada kata kerja mental, seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kata-kata rujukan, seperti berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Lalu ada kata-kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Dan terakhir, terdapat kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Lalu rangkaian argumen. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Bagian ini kerap disebut sebagai penutup atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya terdapat contoh teks eksposisi yang akan dibagi menjadi 3 sesuai dengan 3 struktur teks eksposisi yang ada. Teks eksposisi kali ini memiliki judul Manajemen Pengelolaan Sampah. Struktur teksis yang ada berada pada paragraf 1 yang berbunyi, sampah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Selanjutnya, rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2 dan 3. Dan yang terakhir, penegasan ulang terdapat pada paragraf 4 dan 5. Jika dibaca pada paragraf ini terdapat kalimat yang menegaskan pendapat awal, serta saran terhadap permasalahan sampah yang diangkat pada teks eksposisi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.